Oke, screen-nya semua kelihatan ya. Oke. Oke, kita mulai market review kita hari ini. Ya, apa yang terjadi hari ini? Kita memang melihat indeks harga saham gabungan di plafon ya. Kemarin kan kalau teman-teman nggak mau pakai yang trendline, tinggal dibikin aja apa namanya horizontal resisten di situ. Kemudian di sini juga ada horizontal untuk supportnya kan. Jadi kalau lihat dari begitu ya kita tahu bahwa indeks harga saham gabungan memang dalam keadaan sideways. Yang kita harapkan sih sebenarnya adalah bagaimana indeks punya kekuatan untuk tembus ya, tembus aja resisten yang ada, kemudian target kita nggak muluk-muluk kok, cuma sampai ke 7.000 dulu. Ya, ini kita ukur dari lebarnya si posisi best sideways yang ada sekarang ya. Nah, apa yang kita lihat di sini? Ini sih harapan kita adalah moga-moga saja EMA 20 ini bisa cukup kuat untuk menahan indeks ya. Pergerakan hari ini kemarin ya kita masih melihat inflow yang terjadi dari asing itu cukup besar ya. Hari ini kalau nggak salah 1,1 T ya. Memang besarnya ada di BCA kalau tidak salah. Teman-teman cek lah ya untuk yang foreign flow-nya itu besarnya kalau tidak salah di BCA. Jadi jadi kita masih melihat asing itu masih terus masuk ya. Dan harus diakui juga ya, walaupun memang global itu sedang ada ancaman dari The Fed ya, dari apa namanya bank sentral Eropa yang dekat-dekat kita juga kayak misalnya Jepang, Korea Selatan sudah bersiap untuk menaikkan suku bunga, ya kan? Nah, tetapi di satu sisi buat si smart money atau mungkin yang kita sebut sebagai gajah itu memegang cash itu kan sesuatu yang gimana ya, buat mereka juga pamali ya. Kenapa? Karena kalau pegang cash di situ ada resiko inflasi. Nah, risiko inflasi kan berarti akan menguras nilai uang mereka kan. Jadi mereka tetap mesti mencari ada nggak sih sebuah tempat yang lebih aman untuk mereka menyimpan uang mereka. Yang mungkin kalau di dalam kondisi risk off itu kan disebut sebagai safe haven ya. Safe havennya kira-kira ada sampai di mana nih kita bisa taruhnya. Ya, nah itu. Nah, sedangkan kondisi sekarang kita memang melihat indeks itu memang ada kecenderungan memang dia akan ke bawah lagi ya. Ya kan? Cuman untuk TikTok dan memang indeks itu dalam keadaan sideways. Nah, pada saat ini misalnya contoh ya, kalau misalnya saya tarik sebuah trendline di situ, bisa nggak ya kalau misalnya dia cuman TikTok sampai ke trendline itu kemudian naik lagi atau semakin mengecil di sana. Ini yang kita mau tunggu lah ya. Kita mau lihat kira-kira ke depannya akan seperti apa. Tapi yang pasti ini dalam keadaan sideways. Nah, kedua ya, saya juga mau katakan kepada teman-teman mungkin di YouTube juga ya. Kalau memang kondisinya jelek, nggak mungkin kita menyemangati teman-teman untuk ya ayo masuk, ayo masuk, ayo masuk gitu ya. Ini bisa buy on weakness segala macam. Enggak. Kalau memang kondisinya jelek ya kita jelek. Teman-teman bisa lihat ya dari sektoralnya sendiri. Kita lihat aja sama-sama misalnya indeks financial. Ya, indeks finance itu kan sebenarnya adalah indeks yang setidaknya akan menentukan bahwa ini indeks harga saham gabungan kira-kira jalan apa enggak ya. Dan ini Januari laporan keuangan untuk di 2021 berarti tahun lalu ya, itu akan keluar dan biasanya didahului oleh finance ini ya, sektor perbankan dan lain sebagainya itu mereka akan mulai duluan untuk menyampaikan laporan keuangannya. Makanya ya, pasar kan mulai pricing in tuh. Ya, termasuk yang kita mungkin lihat dari terakhir itu bahkan Pegas udah mulai keluarin laporan keuangannya ya. Nah, jadi pertama memang kita melihat memang di teknikal daripada sektor perbankan ya, terutama untuk yang bank-bank yang blue chipnya ya, BBRI, BCA, BBNI ya, BMRI ya, itu memang teknikalnya cukup bagus ya. Mungkin memang ada pricing in di sana ya. Ya, itu satu sektor yang kita masih lihat cukup bagus. Tetapi candle terakhir dari sektor yang keuangan ini itu juga membuat kita harus konfirmasi lagi nih kira-kira besok bagaimana ya. Gitu ya. Ada peluang nggak ya kalau dia akan retest kembali ke struktur di sini ya, baru dia mulai naik lagi. Ada peluang seperti itu nggak?
Ya, kalau dia ada peluang seperti itu, ya teman-teman berarti tahu lah ya, indeks harga saham gabungan kemungkinan besar akan retest kembali ke support. Bisa jadi seperti itu. Karena blue chip, terus bobot-bobot bank saham-saham besar itu kan ada di perbankan cukup banyak ya. Nah, habis itu teman-teman juga bisa lihat kemarin kita rekomendasi apa ya, sektor CPO ya, sektor agri. Agri itu ada di daerah cyclical ya. Iya, cyclical harusnya ya. Ya, nih, ini agri ya. Nih, teman-teman bisa lihat sendiri ada apa, bukan agri. Maksudnya di sektor cyclicalnya. Teman-teman bisa lihat sendiri ini posisinya ada di downtrend ya. Ya, karena ini kan gabung semua, kita nggak bisa melihat salah satunya kan. Terus teman-teman bisa lihat juga IDX yang non cyclical. Non cyclical itu berarti ya di dalamnya ada INDF lah dan sebagainya ya. Ini pun dalam keadaan downtrend. Teman-teman bisa lihat nggak ya? Jadi kondisi ini beberapa aja ya kita lihat. Kondisinya itu memang tidak terlalu bagus-bagus amat ya. Termasuk di IDX teknologi, energi. Energi kan kemarin kita sempat ngambil yaitu yang buat batu baranya ya. Ya ini energi itu pun udah mulai kayaknya udah mulai agak-agak tersendat-sendat ke atas ya. Tetapi tanggal 12 besok ekspor batubara sudah mulai akan dijalankan kembali nih. Udah mulai akan dibuka dan berita terakhir itu kan mengungkapkan bahwa DMO kemungkinan akan dihapus, diganti dengan BLU atau Badan Layanan Umum. Jadi Badan Layanan Umum ini nanti akan beli di pasar dengan harga pasar batubaranya. Kemudian pemerintah subsidi mungkin di BLU ini agar nanti bisa disalurkan kepada PLN. Kemungkinan seperti itu ya, karena kita belum dapat keputusan yang benar-benar seperti apa jelasnya ya. Tetapi kalau melihat seperti itu, berarti yang diuntungkan adalah perusahaan batubara itu sendiri. Jadi dia punya pasar di dalam negeri dengan harga pasar, harga harga marketnya. Kemudian dia juga bisa ekspor ke luar negeri. Ya, ekspor keluar. Nah, di situ keuntungan dari si perusahaan batubara ya berarti di dalam negeri mereka akan dapat, di luar negeri mereka juga akan dapat. Tadinya kan kalau di dalam negeri mereka sudah dipatok dengan harga DMO kan. Nah, sekarang mereka bisa milih nih mau ke dalam apa mau keluar. Jadi kalau lihat seperti itu memang ada beberapa saham-saham yang tadinya kita udah rekomendasi, misalnya contoh kayak Adaro ini, Adaro sih udah cukup tinggi ya, tetapi dia udah mulai turun kembali nih ke arah support atau resisten yang pernah ditembus ya di 2350. Ini dia udah turun kembali. Ini apakah dia akan retest kembali ke 2250 atau tidak? Ini nanti kita harus lihat. Kenapa? Dua candle terakhir itu walaupun gede tapi ini anomali. Kenapa? Karena dari volumenya sendiri dia kecil ya, volumenya kecil sedangkan candle cukup besar. Ini apakah karena ada kepanikan ya, karena dia mungkin udah di bawah dari 2400 terus turun ke bawah kan, dan indeks juga memang dari pagi ya, sejak pagi rebound terus habis itu terus turun sampai penutupan ya. Nah, jadi ini apakah mereka kayaknya udah mulai melepas-lepas gitu ya. Untuk mengantisipasi juga katanya Omicron itu udah mulai meningkat dan lain sebagainya ya. Nah, ini apakah pengaruh dengan itu? Kita tinggal konfirmasi besok ya. Kalau besok dia tetap ditutup di bawah ya, kalau buat teman-teman yang mungkin sudah punya barang ya pasti akan kena trailing stop ya. Pasti akan kena trailing stop. Jadi kita bisa keluar dulu, nanti tinggal masuk lagi ya. Saham yang lain juga kayak misalnya Harum. Harum hari ini kan cukup tinggi ya. Saya pikir dia akan berada di atas ini ya, di 11.125 ya, ternyata tetap di bawah turun. Nah, kalau candle terakhir ini menunjukkan ada potensi sebenarnya. Mungkin dia akan retest kembali ke 10.300 atau mungkin sekalian retest kembali ke 9.700. Nah, kalau udah kayak gini, ya ini penurunan Harum aja hari ini kan harusnya dia high-nya itu di 1150 nih. Terus di closing di 1090. Ya memang Harum itu karakternya begitu ya, naik tinggi, penurunannya juga cukup tinggi ya.
ya sifatnya kan memang tidak terlalu likut-likut banget ya kalau Harum ya. Jadi pergerakannya memang akan seperti itu. Kalau lihat candle terakhir, penolakan dari 11.125 itu cukup tinggi ya. Ya, jadi ya kita mungkin lihat besok akan ada potensi turun. Walaupun kita memang harus konfirmasi besok ya. Nah, kalau dia ada potensi turun, ya kita mungkin juga bisa ya realisasikan dulu profit kita yang kita pernah ngambil di sekitar 9.700, 9.800 yang di posisi yang di bawah sini ya. Jadi ya lumayan lah, sekitar 10% kan oke lah ya. Nah, yang mungkin pengaruhnya akan cukup besar ya kalau dengan adanya BLU itu adalah di PTBA. PTBA nih hari ini kan dia sempat gap up tuh gara-gara pembukaan larangan ekspor segala macam. Padahal sebenarnya dia nggak ekspor banyak-banyak banget kan ya. Nah, jadi kita lihat ya, pengaruh BLU itu mungkin akan cukup besar di PTBA. Satu, dia memang perusahaan pemerintah juga kan ya. Jadi kemungkinan besar akan ada potensi pembelian yang lebih besar di PTBA. Nah, untuk teknikalnya sendiri dia juga udah break nih, posisi break ya. Ini memang sedikit seperti doji di sana. Jadi kita tinggal menunggu nih besok apakah dia akan ditutup hijau. Kalau ditutup hijau kita bisa ikut dulu. Ya. Nah, yang penting adalah dia ada di atas 2.830. Nah, itu yang kita mau lihat ya untuk PTBA. Jadi jauh lebih aman sih kalau lihat teknikal dari yang ketiga saham yang saya bahas tadi. PTBA memang jauh lebih aman ya. Kenapa ya? Supportnya kita bisa taruh stop lossnya minimal di bawah sini lah ya. Kalau dia kembali lagi ke base-nya ya kita keluar dulu. Ya, tapi kalau misalnya dia bisa ditutup hijau di atas 2.830, nah itu ada potensi dia akan melanjutkan trend. Nah, kalau dia melanjutkan trend, sebenarnya kita juga bisa lihat ya, setidaknya akan kemana dia kurang lebihnya. Ya, ada target sekitar 3.300, tapi ini target ya teman-teman ya. Ya, teman-teman harus ikutin dengan trailing stop. Kita nggak bilang serta-merta dia akan langsung ke 3.300. Ya, itu ya. Itu untuk saham. Oh ya, satunya lagi adalah saham yang berhubungan dengan CPO. Ya, CPO itu kemarin kita sempat bahas LSIP sama DSNG kalau tidak salah ya. Nah, kalau teman-teman lihat dengan CPO ya, ini DSNG sendiri, ini kan posisi masih belum break ya, ada di 1230. Kita sih harapin adalah dia break, stay di atas 1230. Tapi dari posisi trendline yang bawah sini, ini yang minornya aja ya, dia sebenarnya udah break, udah ada stay di atas kan. Dan hari ini juga, teman-teman lihat ini candle terakhirnya kan kayak doji ya. Saya buang dulu ini ya. Nah, candle terakhirnya seperti doji ya. Jadi teman-teman masih bisa lihat. Perhatikan saham CPO di 1230, dia kalau dia bisa break akan lebih baik. Ya, stay di atas. Sama satunya lagi adalah DSNG. DSNG walaupun hari ini indeksnya turun tapi dia stay ya. Dia benar-benar berhenti di sekitar 525, berarti dia tidak kemana-mana nih ceritanya. Ya, nah, makanya membentuk doji di situ kan. Ini tinggal menunggu aja dia break. Nah, kalau dia bisa break 530 udah, tinggal kita jalan aja ya. Ini jalan ya paling sampai ke atas sini aja, kita nggak usah muluk-muluk dulu ya. Jadi ambil swing aja dulu. Ini swing aja masih ada 15%. Ini masih ada 15%. Sedangkan LSIP itu ada di sekitar berapa ya, coba kita lihat sebentar ya. LSIP kalau saya taruh aja di bawah sini, udah di sini aja. Ini sampai di sini aja di high-nya, jadi sekitar hampir 20% ya, 1/3 lah ya. Ini sekitar 1/3, hampir sekitar 20, ada sampai 20%. Jadi udah kita ambil seperti itu aja. Jadi kalau misalnya market ternyata price in untuk Omicron ya, karena kabar dari Kemenkes kan Februari kemungkinan besar itu adalah puncak. Awal Februari itu kemungkinan adalah puncaknya Omicron. Ya, nah itu pasti akan ada pricing in kan untuk hal itu kan. Walaupun kita tahu bahwa gejalanya Omicron itu kan ringan ya, ringan. Tetapi melihat kasus yang terjadi di Amerika, kasus yang terjadi di Eropa ya,
itu cukup merepotkan juga loh ya, apa namanya, fasilitas kesehatannya kita. Kenapa? Mungkin karena diserbu ya. Diserbu, walaupun tidak berat ya, kasusnya tidak seberat yang Delta, tetapi kalau misalnya kapasitas rumah sakit tetap diserbu ya, walaupun mereka mungkin sakitnya ringan dan lain sebagainya, itu mungkin saja itu akan merepotkan fasilitas kesehatan ya. Itu siapa tahu itu malah akhirnya digoreng menjadi sesuatu yang menjadi katalis yang cukup negatif. Kita nggak mau seperti itu. Walaupun memang teknikal ya sekali lagi ya, teknikal dari indeks harga saham gabungan memang ada potensi untuk dia kembali retest ya, kembali retest ke bawah. Harapan saya sih tidak sampai retest sampai ke bawah, tapi dia cuman sampai ke ya sampai ke situ lah ya, sampai ke trendline itu. Jadi tembus EMA 20 sampai ke bawah. Kita coba lihat sebentar ya. Ini ya paling sekitar sampai ke EMA 50. Jadi ini EMA 50 ada di trendline bawah sini nih. Ya, jadi kalau misalnya dia bisa tes saja sampai ke situ dan cukup kuat ya udah dia mulai balik lagi. Nah, itu juga ada sebuah konfirmasi juga terjadinya higher high low yang semakin tinggi ya. Low yang semakin tinggi ini kan high ya. Kita sih berharap adalah ya nanti akan ada kelanjutan trennya ya, dengan laporan keuangan dari perusahaan-perusahaan tersebut cukup positif ya. Sebelum nanti mereka price in untuk bulan Maret ya, di mana bank sentral di negara-negara lain terutama untuk the Fed ya akan mulai menaikkan suku bunga. Kelihatannya nggak lama lagi tuh yang bank sentral Korea Selatan ya terutama ya. Korea Selatan akan mulai ada kenaikan suku bunga duluan. Jadi ya teman-teman, nantikanlah kejutan dari mana-mana ya. Apakah Bank Indonesia akan duluan naikin suku bunga atau tidak? Nah, kita tinggal pantau aja. Tapi secara teknikal dan katalis-katalis yang terutama untuk laporan keuangan perusahaan-perusahaan ya, di Q4 2021 ini kan akan mulai keluar nih. Kelihatannya akan cukup bagus ya. Ini bisa setidaknya menjadi katalis sementara lah ya buat mendorong indeks agak maju sedikit ya. Oke, ini LSIP sempat dijagain itu di harga berapa ya, 20.000 lot. Tapi lumayan sih ya memang kalau lihat dari LSIP ya, ini udah ada 4 candle malah hijau ya. Di harga opening, openingnya berarti sekitar 1.215 ya. Oke ya, jadi ini memang ada, kita lihat juga volumenya juga membesar ya. Ya kan, volumenya juga cukup membesar ya. Jadi kita harapkan adalah ya seenggaknya kita bisa swing lah ya di CPO. Ya, harga CPO juga cukup ini masih cukup tinggi kok. Ya, ini adalah harga CPO-nya, lihat. Harga CPO masih terus naik. Jadi kalau lihat dari ini sebentar lagi struktur akan mulai, ini 5.200 akan mulai diuji kembali. Kalau ini tembus 5.200 berarti struktur yang sebelumnya kan udah mulai patah. Udah mulai dipatahkan kan. Dan ini lihat rally-nya juga udah lumayan tinggi loh. Ya, ini apakah bisa tembusin ini, retest, naik lagi. Nah, ini kalau misalnya kayak gitu kan berarti harga-harga saham CPO kan cukup lagging ya dibandingkan dengan harga CPO-nya sendiri. Ya, apalagi sudah ada pernyataan dari Eropa kalau mereka tidak memban sama sekali CPO Indonesia, yang berarti yang melarang diekspor mentah kan sebenarnya adalah Indonesia kan jadinya kan. Nah, kalau dilarang ekspor mentah, nah teman-teman tinggal cek ekspor turunannya itu ada diekspor nggak. Saya yakin pasti banyak banget yang diekspor turunannya itu, mentega lah ya, mungkin sampai ke minyak goreng dan lain sebagainya ya, terutama minyak kernel ya. Minyak kernel itu kan dipakai untuk kosmetik ya, harusnya itu cukup banyak diekspor ya. Nah, teman-teman nanti tinggal cek aja. Tapi untuk sentimen CPO-nya sendiri itu masih cukup kuat sih ya, apalagi kalau misalnya CPO-nya sendiri bisa balik ke atas 5.200. Kalau dia bisa balik kembali ke atas, ini sampai sekarang kan CPO Malaysia masih belum 100% beroperasi banget kan. Terus habis itu yang Indonesia kan udah jelas dilarang. Ini harusnya akan menggoreng harganya lagi kayak kemarin di batu baranya sendiri.
ya. Oke, saya pikir itu ya teman-teman ya. Jadi buat buat nanti saya mau trading apa segala macam ya, tetap ada dua sektor tadi ya. Satu sektor CPO yang memang ada sentimennya. Kedua adalah sektor yang berhubungan dengan IKN ya, ibu kota negara yang konstruksi itu. Teman-teman bisa perhatikan saham-saham itu karena ini kabarnya ya, berita terakhir bukan tanggal 12 tapi tanggal 18 Januari ini akan diketok palu. Ya, kita harap ini tanggal 12 besok kan ada rapat apa gitu ya. Teman-teman bisa ikut lah. Nanti tinggal ikutin aja katalis demi katalisnya kalau dia udah semakin dekat. Nah, teman-teman tinggal lihat bagaimana teknikal dari saham-saham konstruksi yang teman-teman incar. Saya pikir cukup ya untuk hari ini ya teman-teman ya. Kita ketemu lagi nanti di hari Kamis. Oke? Jadi ya sekali lagi ya, ini bukan masalah ini adalah fear, ini adalah euforia, tapi ya kembali lagi kepada trading plan kita semua ya. Bagaimana trading plan kita, bagaimana kita udah mempersiapkan sebelum kita entry. Nah, udah tinggal ikutin ya. Dalam trading plan yang penting harus ada 3 titik. Satu adalah entry-nya, harga buy kita berapa, stop loss kita di mana, dan TP kita di mana, atau kita mau trailing stop ya, trailing profit kita bagaimana. Ya itu yang mesti ada. Kalau tidak ada itu ya teman-teman memang sedang gambling di dalam trading ini. Tapi kalau teman-teman punya trading plan itu tinggal ikutin itu aja, kena stop loss keluar udah. Kalau memang kondisinya tidak memungkinkan, kondisinya memang cukup jelek, ya udah jangan masuk dulu, tunggu dia bottom. Tapi kalau memang ada peluang, ada opportunity, ya ambil. Ambil tetapi dengan persiapan, bukan sembarangan gitu ya. Ambil aja, pokoknya lagi euforia, hajar. Nanti habis masuk nggak tahu mau ngapain ya, sama aja. Itu kan namanya gambling ya. Ya, itu ya teman-teman ya. Ya, kita ketemu lagi nanti di hari Kamis mendatang. Terima kasih semuanya. Thank you untuk waktunya. Salam sehat semua ya. Kita ketemu lagi hari Kamis. Salam tim.